Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua, sahabat saya semua, netizen di seluruh Indonesia, khususnya di Subang dan di luar negeri. Alhamdulillah malam hari ini kami dari ATS Law Firm bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua, para netizen pemerhati kasus Subang. Kami dari tim ATS Law Firm saat ini sedang berada di Medan. Siang tadi selesai melaksanakan giat di pengadilan Medan. Alhamdulillah, insya Allah besok kita bertolak ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitas di Jakarta. Kami doakan juga teman-teman dari netizen pemerhati kasus Subang, semoga sehat-sehat selalu serta penuh dengan keberkahan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami dari ATS Law Firm selaku kuasa hukum dari Ramdhanu dan keluarga korban Amel dan Ibu Tuti tadi menerima beberapa pertanyaan dari para YouTuber, Bang Heri, Bang Jack, Kisodo, dan lain-lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tapi semuanya adalah pengawal kasus Subang. Beberapa pertanyaan yang pada intinya adalah terkait dengan putusan pra-peradilan yang kemarin begitu. Untuk saat ini seperti apa proses tindak lanjut dari kasus tersebut. Kami selaku keluarga dari korban serta kuasa hukum dari Ramdhanu tentunya bersyukur terhadap putusan pra-peradilan kemarin yang diajukan oleh saudara Mimin CS ya, atas ditolaknya permohonan atau gugatan pra-peradilan tersebut begitu. Nah, tentunya ini menurut kami juga mempunyai implikasi yang luar biasa besar terhadap proses penegakan hukum pengungkapan kasus pembunuhan Subang ini selanjutnya seperti apa begitu. Nah, kami melihat bahwa setelah ditolaknya pra-peradilan tersebut, kami berharap agar polisi ekstra cepat untuk segera melanjutkan proses hukum ini ke tahap yang lebih lanjut begitu. Kami juga mengamati, memantau perkembangan kasus ini, dan beberapa hari atau minggu yang lalu kami juga sudah berkomunikasi dengan penyidik sejauh mana proses kelanjutan dari perkara ini begitu. Dan alhamdulillah positif sekali jawaban penyidik bahwa sekarang on progress gitu, artinya ini masih tetap terus berjalan begitu. Setelah putusan pra-peradilan kemarin ada beberapa bukti atau petunjuk yang diminta oleh pihak kejaksaan yang harus dilengkapi oleh penyidik, dan 1 atau 2 minggu yang lalu sudah dilengkapi oleh penyidik petunjuk jaksa tersebut. Dan kami berharap tentunya setelah dilengkapi petunjuk yang dimintakan oleh jaksa kepada penyidik tersebut, kami berharap bahwa kasus pembunuhan Subang ini segera dapat disidangkan. Tentunya proses yang harus dilewati adalah setelah adanya penetapan tersangka, kemudian dilakukan penahanan terhadap para tersangka ini, karena sama-sama kita ketahui bahwa sampai saat ini baru 1 tersangka saja yang sudah ditahan, yakni Yosep. Sedangkan ketiga tersangka lain yakni Mimin, Abi dan Arigi masih bebas di luar berkeliaran. Nah, ini tentunya kami selaku keluarga dari korban menghimbau, memohon, mengharap dan meminta kepada penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut begitu. Nah, tentunya tanpa mengurangi apresiasi kami terhadap kinerja kepolisian selama ini yang
kami anggap sudah sangat bagus terhadap proses pengungkapan kasus pembunuhan Subang ini. Kami mengharap sekali bahwa hal-hal yang belum atau yang sedang dalam proses pengungkapan ini agar segera cepat dituntaskan begitu, mengingat sudah sangat lamanya proses kasus ini berjalan begitu, sudah 2 tahun 4 bulan lebih sekitar itu mungkin, dan sampai saat ini ketiga tersangka tersebut masih belum ditahan begitu. Nah, kami meyakini bahwa bukti-bukti yang dipunyai oleh penyidik sudah cukup kuat begitu, karena minimal dua alat bukti yang menjadi syarat dari penetapan tersangka tersebut, minimal dua alat bukti dan bersesuaian satu dengan lainnya sudah dimiliki oleh penyidik. Nah, dan kami khawatir begitu, takutnya ketika tidak ditahan ketiga tersangka ini, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan ini gitu. Nah, ini bersesuaian sekali dengan syarat subjektif penahanan yang termuat dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana begitu, bahwa takutnya ketika syarat subjektif ini tidak dilaksanakan oleh penyidik begitu, takutnya para tersangka ini bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Nah, ini tentunya menjadi kekhawatiran kami, bahwa kami sangat mendukung sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik begitu, serta bagaimana kooperatifnya serta sigapnya penyidik dalam berkoordinasi dengan pihak kejaksaan selaku pihak yang nantinya akan melakukan penuntutan terhadap para tersangka dan terdakwa ini begitu. Nah, hal yang memang menjadi concern kami adalah bahwa jangan sampai nanti ketika tidak segera dilakukan penahanan terhadap para tersangka ini, kekhawatiran kami adalah bahwa mereka akan bisa dibilang mencari celah begitu untuk mempersiapkan bagaimana caranya supaya mereka bisa lolos dari jerat hukum begitu. Nah, sementara kami melihat dengan ditangkapnya atau ditahannya saudara Yosef itu sudah menjadi bukti petunjuk awal yang kuat atas indikasi keterlibatan ketiga tersangka yang lain. Nah, harusnya polisi, menurut kami, pihak penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan yang akan menuntut, tidak perlu ragu lagi untuk melakukan penahanan. Kenapa? Ya, karena kami melihat setelah proses yang sedemikian panjang yang sudah dilewati, beberapa kali rekonstruksi, beberapa kali BAP, dan sampai sekarang pun klien kami, keluarga korban juga masih tetap dimintai keterangan untuk menguatkan adanya indikasi keterlibatan para tersangka ini begitu, dan menggali lebih dalam lagi tentang apa peran dan sejauh mana keterlibatan para tersangka ini gitu. Nah, tentunya ini paralel dengan keinginan kami bahwa proses penegakan hukum ini harus fair, harus jelas, harus punya jangka waktu yang memang ada keadilan yang nanti akan diperoleh oleh korban dan keluarga korban gitu. Jadi jangan sampai nanti karena terlalu lamanya proses ini akhirnya keluarga korban dan korban tidak mendapatkan keadilan secara maksimal, dikarenakan karena para tersangka ini kemudian akan yaitu tadi yang menjadi acuan tentang syarat subjektif penahanan pasal 21 KUHP ini, mereka akan menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana, dan akan mengulangi tindak pidana. Nah, ini tentunya menjadi kekhawatiran kami, jangan sampai ini akan terjadi gitu terhadap
proses penegakan hukum kasus pembunuhan Subang ini. Jadi jangan sampai juga kemudian masyarakat melihat dan punya persepsi yang kurang bagus terhadap pihak kepolisian karena lamanya penangkapan terhadap ketiga orang ini begitu. Kalau kami saat ini melihat bahwa positif sekali pendapat masyarakat atau netizen atas kinerja pihak kepolisian sampai saat ini. Itu terbukti demikian banyaknya kendala akhirnya bisa terselesaikan kasus ini dengan baik begitu, walaupun ini masih berproses begitu. Dan kami juga meminta supaya pihak kejaksaan gitu dalam hal ini nanti sebagai penuntut dalam kasus pembunuhan ini juga proaktif untuk bersinergi dengan pihak kepolisian selaku penyidik untuk bagaimana supaya kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan dan segera berjalan proses persidangan atas kasus ini. Nah, ini harapan kami selaku kuasa hukum dari korban. Dan tentunya juga masyarakat menganggap demikian karena mengingat sudah lamanya proses pengungkapan, proses penegakan hukum kasus pembunuhan Subang ini terjadi. Nah, sekali lagi harapan gitu dari kami selaku kuasa hukum bahwa polisi jangan takut, jangan ragu begitu. Kami mendukung penuh atas proses penyidikan ini, atas proses penegakan hukum ini. Jangan sampai kemudian karena lamanya proses ini masyarakat menjadi kurang mempunyai pandangan yang baik terhadap pihak kepolisian yang memang mempunyai jargon yang presisi untuk saat ini gitu. Jadi kami menghimbau kepada polisi, ayo kita bersama-sama apa yang bisa dibantu oleh masyarakat atas pengungkapan kasus ini. Ayo kita mencoba untuk bersinergi bersama mengungkap kasus ini.